Ini kita ada di kebun sorghum. Sorghum adalah salah satu pangan, bisa juga untuk ternak, bisa juga untuk manusia. Ini kita lagi panen tuh, teman-teman lagi panen sorghum. Lahan demplot sorghum, mudah-mudahan bisa menjadi komoditas yang bisa mendukung swasembada pangan di Bulungan, Kalimantan Utara, gitu ya. Saya sudah dipanggil tuh sama bos. Nah, pas tuh dua tuh, mantap tuh. Ayo sini Pak Topik, Itu dulu ya. Pak Topik sini juga. Nah, Sama Mas Kabul dari mana? Ini yang panen satu tangkai, satu pohon, ini hasilnya tuh. Sahabat ternak, Dipegang sama Pak Aso. siang hari ini kita berada di lahan uji coba penanaman sorghum. Tepatnya di Desa Wonomulyo, Kabupaten Bulungan. Kita mengadakan uji coba penanaman sorghum yang bibitnya kita datangkan dari Balai Benih di Lampung. Nah, ternyata setelah kita tanam 3 bulan lewat, kita hari ini lagi memanen. Nah, inilah hasil panenan sorghum kita, ya, sangat memuaskan. Satu tongkolnya isinya penuh semua, ya. Dan ini lahan penanaman kita uji coba seluas 1/4 hektar, ya, di belakang kita ini. Petani yang menanam kita bisa melihat saat ini kita panen di lahan 1/4 hektar. Mungkin untuk ternak kita bisa untuk 3 hari kita panen baru habis, ya. Dan ini limbahnya kita manfaatkan untuk pakan ternak kambing, ya. Ini limbahnya, batang muda sama daunnya. Sedangkan kalau batang tuanya ini, kalau kita punya alat untuk mengekstrak dia, kita hancurkan, kita press, kita akan dapatkan cairan residunya yang manis, bisa dibuat sirup, ya. Cuma kita belum sampai ke sana, kita baru manfaatkan untuk buahnya saja. Batangnya ini sangat manis, ya. Batangnya manis seperti kita makan tebu. Jadi ini sangat bagus kalau kita mau manfaatkan limbahnya untuk dibuat sirup atau minuman segar, ya. Seperti tebu, renyah. Jadi kalau ini dikupas atau diekstrak, kita bisa ambil untuk sebagai Ini pertandingan minuman segar. Kabul yang kita berikan bibit uji coba penanaman. Dan uniknya sorghum ini ya waktu kita tanam, batangnya yang masih tinggal di tanah itu bisa tumbuh lagi 3 bulan, nanti kita bisa panen lagi sampai setahun 3 kali panen, ya. Mungkin Mas Kabul bisa berikan testimoni bagaimana menanam merawat tanaman sorghum ini, ya. Kalau untuk cara tanamnya sih tidak ada yang berbeda dari tanaman jagung. Mungkin dia masih kerabat jagung kalau kita lihat kan. Cuma perbedaannya ini kalau menurut saya sih dia lebih mudah karena kita tidak memerlukan perawatan untuk inseknya. Karena ini belum pernah saya melakukan perawatan penyepraian dengan insek apapun, belum pernah. Hanya pemupukan. Seharusnya sih cuma 2 kali, ini saya lakukan 3 kali karena saya mau hasil yang maksimal lah untuk uji coba masalah ini kan. Dengan pupuk apa, Mas? Pak Kabul. Jarak tanamnya berapa? Jarak tanamnya standar ya seperti jagung, ini jarak 80 cuma ya. Lari 40 30 antara 30 40, cuma jarak ke sampingnya saya buat 80. 1/4 hektar ini butuh benih berapa? Enggak sampai 1 kilo Nggak kayaknya itu. sampai 1 kilo. Saya Luar enggak biasa timbang juga ya. dari Iya. Kenapa? Apa motivasi kok menanam sorghum? Ini kan tanaman yang kadang petani itu nggak ada dijual apa. Apa motivasinya nanam sorghum? Sebagai uji coba lah, ya. Kalau untuk itu sih saya juga belum tahu kan dari Pak Bos sendiri yang ibaratnya mengusulkan kan untuk uji coba ditanam di Wonomulyo ini, siapa tahu kedepannya ada untuk apa itu perkembangan yang lebih baik kan. Ya. Kalau saya bisa menilai, kalau dihitung kita menanam jagung sekali tanam sudah habis, tidak ada lagi batangnya bisa tumbuh. Nah, sorghum ini sekali tanam bisa dalam setahun bisa 3 kali. Ya. Kemudian memang kita masih, karena ini tanaman baru saja dikenalkan di kabupaten kita, ini perlu adanya pasar, ya. Tetapi dari literatur yang saya tahu, tanaman sorghum ini sangat rendah sekali glukosanya. Jadi kalau ini kita olah bagus-bagus, kita jual seperti beras, di pack bagus-bagus, nilai jualnya
pasti lebih mahal dari padi, dari beras. Betul. Di online shop yang saya tahu harganya sampai 25 sampai 30 ribu Sekilonya. sekilo. Nah. Kalau untuk ibu-ibu program diet, kita bisa kenalkan ini, ya kan, sebagai pakan sehat karena tidak mengandung glukosa yang tinggi. Cuma ya dia tidak mengandung gluten. Gluten itu untuk perekat. Ya. Biasa kalau tepung bisa untuk perekat. Nah ini tidak ada kandung perekatnya. Kedua, ini sangat bagus sekali untuk orang-orang yang terkena penyakit diabetes, ya kan? Karena mengandung glukosa yang rendah, ya kan? Ketiga, ini memang diperlukan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Ya. yang ada autis, apa nggak boleh ada yang terlalu, mereka kan hiperaktif. Ya. Kalau diberikan makanan nasi, kadar glukosanya tinggi, mereka terlalu aktif. Ya. Tapi kalau makan ini dengan nutrisi yang bagus, glukosanya rendah, sangat bagus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah inilah kita uji coba, Ya. ya. Jadi begitu ya teman-teman, uji coba dari sorghum. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan terus. Pak Kabul, apa kendalanya? Sepertinya tidak ada ya. Insek pun tidak pernah disemprotkan ya. Kalau untuk kendala Ya. tidak mengalami. Mungkin nanti ini akan Hamanya hama dibiarkan, burung aja. akan dipupuk kembali ya. Mungkin kalau untuk yang tahap kedua mungkin kita pakai inseknya. Saya lihat sudah mulai ada walang sangit Sangit atau gitu apa ya. itu kan ya. Oh, oke. Jenis hama seperti itu sudah ada. Mungkin Ini kalau- memang pertama kali Ya, Pak nanam pertama ini. kali dan Pertama uji kali ya. coba ya. Dari Dan coba baru ya. tahu sorghum itu Baru apa ya tahu, iki. baru tahu. Padahal dari Jawa ya Pak ya. Iya, cuma macam Cantel bilang orang Pak ya. Bapak sih bilang cantel sih. Betul. Memang cantel, bahasa Iya, Jawanya salah cantel. Hebat ya. Ke depan kita akan coba ekstrak ini. Kita carikan alatnya, kita ekstrak dia Ya. jadi sirup. Sirup. Nah, itulah. Karena Jadi, rasanya manis. banyak sekali yang kita dapatkan dari sorghum ini. Nah, inilah salah satu pilot projectnya dari Bulungan Mandiri Farm. Jadi Bulungan Mandiri Farm itu awalnya dari kambing, nanti berkembang terus jadi sektor pangan semuanya. Ya ini ya, Oke? seperempat hektar ini kita panen ini aja satu pickup ini untuk 1 hari nggak habis. Betul. Nah ini untuk bisa berapa hari. Jadi limbahnya untuk ternak, buahnya itu kita manfaatkan untuk komoditi sebagai salah satu pakan alternatif. Ya kan? Ketiga ini tentunya ujung-ujungnya kita harus mempunyai hasil yang bagus, meningkatkan kesejahteraan petani kita Mas Kabul ya. Nanti kita akan kawal terus setelah dijemur kering. Walaupun belum ada alat perontok, kita manual dulu. Ya. Nanti kita packing bagus-bagus, kita upayakan coba ini dipasarkan. Ya. Di wilayah kita aja dulu. Ternyata kalau ini bagus, penerimaan pasar bagus, kita sosialisasi untuk tanam yang lebih besar ya. Demikian sahabat ternak dari lahan penanaman sorghum seluas 1/4 hektar di Desa Wonomulyo, Kabupaten Bulungan. Kita memanen sorghum. Ya. Salam peternakan, Maju, maju, mandiri, mandiri, modern. modern. Teruskan lihat itu, Mak. Teman-teman, kita ketemu lagi dengan orang-orang ganteng. Ini lagi yang kita ketemu nih. Mereka luar biasa ya. Tenaganya kuat, badannya sehat. Nah, semoga kita doakan lancar dan sukses. Nah, itu pada saat memanen pinter amat itu, woy. 1.000 orang yang berapa? 1.000. Hah? Jangan banyak-banyak. Keras. Cuman itu terlalu tua ini. Sudah diolah. Iya. Jadi makanan diet. Iya. Itu punya BPTP tuh. Banyak lumayan. Sekarang kalau menghasilkan tanam lagi nih. Sahabat ternak, ini hasil kita panen sorghum yang belum selesai, masih mau dilanjut besok sesuai dengan kebutuhan untuk limbahnya pakan ternak. Nah ini hari ini kita panen belum ada 1/4 ya, mungkin
setengah dari lahan yang ditanam. Kita sudah dapat 10 karung ya. Ini akan kita bawa pulang ke petani untuk dijemur ya. Nah, ini sorghum-sorghumnya sebanyak 10 karung ya. Demikian sahabat ternak dari lahan penanaman di Desa Wonomulyo, Kabupaten Bulungan, kita memanen sorghum. Salam peternakan, maju, mandiri, modern.